without culture there is no future. Tanpa budaya tidak ada masa depan. Oke. Nah, itu yang tanpa budaya tidak ada masa depan. Halo Mebrosis, baku apa lagi dengan kita? Kali ini kita akan wawancara ada dua orang anak muda yang berprestasi dan baru-baru dorang dapat predikat sebagai putra dan putri kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara. Dan dorang akan hadir sama-sama untuk diskusi dengan kita supaya barangkali apa yang pernah diskusikan nanti boleh jadi motivasi buat anak-anak muda yang lain untuk boleh terus berkarya. Yosia Piring, mari buka DP ini deh. Oke, belum mandi ini. Kasih landscape deh, kasih landscape. Ini ada apa dengar DP ini? Kasih landscape itu kamera deh. Yosi putra terpilih tuh, bukan? Yes. Okay. Ya. Nah ini Atmei Irene Fabian. Halo Atmei. Halo Kak. Oke, buka DP kamera deh. Ya mantap. Ya jadi Yosi sama Atmei. Mau panggil apa ini? Atmei atau Irene? Ini ada apa dengar? Apa bukan yang? Enggak usah panggil. Atmei. Oke. Putra dan putri kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara kan? Yes. Oke. Atmei mungkin baru kenal Dingka tuh. Kalau Yosi kan sok kenal karena Yosi kan punya adik mentor. Tapi kalau Atmei baru kenal. Boleh tahu Atmei sekarang kuliah atau sekolah? Kuliah ini. Kuliah ya. Di mana? Di IAKN. Oh IAKN. Semester? Semester ini jalan semester 7. Masuk semester 7. Oh, masuk semester 7. Ambil jurusan apa? Pendidikan agama Kristen. Khususnya pemuda remaja. Nanti keluar SPAK ya? SPD sekarang Kak. Oh SPDK atau SPD? SPD. Oh cuma SPD? SPD, hanya SPD. Kapan kata itu putra putri kebudayaan? Apa DP istilahnya? Pemilihan putra dan putri kebudayaan atau apa? Iya, pemilihan putra dan putri kebudayaan Nusantara, PPKN. Oh, itu baru? Tapi yang kami ini Kak, khusus yang tahun 2021, tiap tahun itu ada generasi baru gitu kan Kak. Nah, generasi pertama itu tahun lalu, terus orang angkatan yang kedua. Oh, jadi ini angkatan yang kedua ya. Nah, gitu. Jadi ini 15 kabupaten kota ada dia punya apa? Utusan. Begitulah. Oh, kalau Atmi sendiri utusan dari Manado memang atau memang dari kota? Atmi dari Tomohon Kak. Oh, dari Tomohon. Iya benar. Jadi ini utusan dinas kebudayaan, pendidikan dan kebudayaan. Atmi ini utusan sanggar, jadi utusan organisasi, bukan dari pemerintah atau dinas kebudayaan kota, tapi inisiatifnya sanggar untuk ikut sertakan Atmei di pemilihan ini. Jadi dari sanggar, cuman karena teman-teman lain bawa nama kabupaten kota, jadi Atmei juga bawa nama kabupaten kota, jadi bawa nama Tomohon. Tapi dia punya pelaksana siapa itu? Pelaksana ini tahun ini di bawah bimbingan Dinas Kebudayaan Provinsi, juga ada manajemen, itu One Plan Management. Oke. Kalau Yosi, sanggar lagi, utusan sanggar atau utusan dinas kabupaten Kota Mobagu?
Kalau Yosi dari pribadi tapi minta rekom dari Dinas Kebudayaan Kota Mobagu. Nah, jadi ada dukungan-dukungan kecil dari dinas. Ya, puji Tuhan boleh membantu sedikit demi sedikit begitu, Kak. Gitu. Begitu. Kak pikir kok ini utusan dinas semua, ternyata sanggar juga ada gitu kan. Nah, ada juga dari dinas. Ngoni petugas sebagai putra dan putri kebudayaan itu apa sebenarnya kan? Dari Atme dulu baru Yosi. Ya, kalau tugas dari putra dan putri kebudayaan itu yang pasti kan kalau putra dan putri itu otomatis menjadi duta. Nah, di sini putra dan putri kebudayaan itu menjadi duta untuk kebudayaan. Nah, sebagai generasi muda tentunya kalau dilihat secara langsung generasi muda itu sudah tidak mau lagi atau sudah pudar niat untuk melestarikan budaya. Jadi di sini tugas kami selaku generasi muda yakni dalam tanda kutip yaitu duta budaya, yaitu melestarikan dan mengajak juga generasi muda untuk tetap melestarikan budaya. Tapi dalam juga karena Atme dan Yosi mempunyai latar belakang pendidikan Kristen, jadi tetap dalam lingkup pendidikan Kristen. Jadi tidak keluar dari pendidikan Kristen itu sendiri. Oke. Yosi ada yang mau ditambahkan? Ya, kalau berbicara mengenai tugas dari kami seorang putra dan putri kebudayaan, sebenarnya itu luas, Kak. Sangat banyak. Kak, can you hear me? My voice? Nah, kalau berbicara tentang tugas, sebenarnya tugas dari kami sangat banyak. Nah, sebagian itu sudah dijelaskan oleh Atme tadi, Kak. Tapi kalau dari saya, Kak, yang menjadi tugas penting dari seorang putra, seorang duta saat ini, duta kebudayaan, ini sudah mencangkup nama daerah Sulawesi Utara. Tetapi yang menjadi tugas terpenting kami saat ini, bagaimana kami mendorong generasi milenial saat ini untuk melestarikan, mencintai, jaga budaya yang ada, terlebih khusus budaya yang ada di daerah sendiri, budaya yang ada di daerah tempat asal kita. Karena untuk apa kita belajar daerah orang lain, sedangkan daerah kita tidak kita ketahui. Nah, mungkin tugas penting kami hanya untuk mendorong. Bagaimana sih sebenarnya kita harus mencintai budaya dengan kami terjun langsung. Misalnya saya dari daerah Bolamongondo, Kak. Mungkin saat ini rencana karena saat ini kondisi saya tidak memungkinkan untuk keluar rumah. Jadi ke depan saya ada rencana untuk sekali-sekali mampir ke sanggar tertentu, baik itu sanggar tari. Jadi memperkenalkan. Yang ada berapa lihat nanti gambar. Oke. Sudah bagus. Jadi ada rencana ke depan, mungkin beberapa bulan depan kali saya mampir ke sanggar tari yang ada di Kota Mobagu dan memperkenalkan kepada anak Bolamongondo, ini tari yang berasal dari Bolamongondo. Kedepannya saya ada rencana untuk mampir ke sanggar-sanggar budaya yang ada di Minahasa atau Kepulauan Sangihe atau Kepulauan Sitaro. Nanti saya terjun langsung dan memperkenalkan melalui media sosial. Oh, ini budaya dari Sulawesi Utara loh, budaya yang menarik loh. Ini yang patut dilestarikan oleh anak-anak daerah di situ, di mana saya kunjungi sanggar-sanggar tertentu. Dan mungkin itu sebagian kecil sih tugas dari kami. Menurut Atmi sama Yosi, kira-kira budaya-budaya di Sulut itu yang harus dipromosikan atau sebelum dipromosikan harus dilestarikan dulu toh oleh masyarakat setempat, itu apa kira-kira? Iya sih. Atme? Nah, budaya yang dari Sulut itu welcome kepada siapapun. Jadi dari budaya Sulut itu sendiri mungkin anak-anak muda harus juga welcome, tetapi saat ini anak-anak muda sudah hilang budaya sopan santun. Oke, budaya sopan santun. Berarti tutur kata kan? Tutur kata, sikap, terus? Jadi hormat kepada beri salam, selamat siang, selamat pagi. Itu sudah mulai pudar karena anak-anak muda sekarang sudah budaya menunduk. Tahu budaya menunduk? Gitu.
gadget. Iya. Budaya menunduk. Nah, Lagi dengan dunia luar. Jadi mereka sudah tidak perlu lagi tidak mengeksplorasi. jadi lebih banyak kepada tempat-tempat individual. ya, jadi dia bilang pokoknya lebih kepada diri sendiri, Kak. Ya. Jadi dari situ bagaimana budaya sulut yang welcome. Nah, anak-anak muda juga harus bersikap ramah agar supaya turis-turis yang datang itu mempunyai pikiran terhadap anak-anak muda sulut itu bahwa anak-anak muda sulut itu anak-anak yang ramah gitu. Tidak hanya modernisasi saja yang naik, tetapi revolusi mental yang ada dalam diri anak-anak muda itu tetap ada. Oke, jadi Atmi lebih fokus untuk bagaimana supaya budaya karakter atau mental kayak sopan santun untuk anak-anak muda ya, khusus anak-anak muda di Sulut ini itu harusnya lebih bisa tereksplor ya, supaya kalau ada orang lain, orang luar mau datang, orang tahu ternyata anak muda Sulawesi Utara dia punya karakter, dia punya budaya ini begini. Oh, dia punya tutur kata, dia punya karakter itu. Kalau Yosi, bagaimana nih? Lebih ke etika. Etika, ya betul etika. Apalagi kan sekarang memang untuk etika, memang kalau bicara Sulut ini sudah mulai hilang kan, degradasi. Karena banyak ya memang orang tidak akan bisa tutup mata, bisa sembunyikan lagi pergaulan anak-anak muda di Sulut itu, apalagi dia punya tutur kata itu memang kadang-kala so jauh daripada budaya yang harusnya dari dulu orang tua ada bikin, toh sekarang sudah mulai hilang. Yosi, selain budaya, kalau tadi Edmi bilang etika, revolusi mental, apa yang Yosi dapat? Budaya apa kira-kira yang harusnya dikembangkan lagi di Sulut? Jadi Kak, kalau kadang-kadang orang kalau dengar budaya itu hanya mengenal sebagian kecil. Dorong tahu kalau kebanyakan orang mengenal budaya itu hanya tarian. Sedangkan kalau menurut saya budaya itu luas. Budaya yang membudaya di Sulawesi Utara ada makanan, ada tarian, dari bagaimana kita berbahasa. Ada banyak sekali bahasa di Sulawesi Utara. Dari segi kain juga ada banyak motif-motif kain yang menggambarkan bahwa oh ini kain dari Sulawesi Utara. Nah, itu dari dalam. Saya juga menekankan budaya-budaya asing yang masuk yang harus kita ikuti. Contohnya Kak, yang benar-benar apa yang dari luar datang dan menunjukkan kepada generasi muda harus kita ambil, kita tanamkan. Yang pertama budaya antri. Kita tahu bahwa Indonesia sekarang kalau ibarat kata asal-asal begitu dong Kak. Sudah tidak mementingkan yang namanya budaya antri. Ya, kalau di Manado antri, kalau di Manado budaya antri itu kadang-kala susah untuk mau didapatkan. Beda di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu antri gitu. Nah, kalau di Manado apalagi soal makanan tidak ada antri. Aku serbu. Susah dengan budaya antri. Tidak baku tahu dan Kak, budaya orang tua. Tapi soal makanan tuh. Iya. Kalau soal makanan Pak Kuremi. Nah, itu yang harus kita tanamkan saat ini kepada generasi milenial untuk mempersiapkan diri sebagai generasi emas yang menyambut bonus demografi nanti di tahun 2030 sampai 2046 nanti. Dan yang kedua, Yosi tahan dulu. Jadi maksudnya Moedo sebagai putra dan putri kebudayaan, Moedo punya sasaran ini cuma anak muda ya, bukan orang tua, cuma generasi milenial. Nah, jadi begini Kak, itu yang perlu diluruskan lagi. Jadi sasaran kami sebenarnya kepada masyarakat luas, tetapi yang dikhususkan untuk kaum milenial. Mengapa kaum milenial? Karena kalau kita melihat sekarang, generasi muda saat ini sudah tidak melekat dengan yang namanya budaya. Banyak anak-anak muda saat ini sudah tidak tahu, misalnya tarian kabela. Karena tadi yang Edmi bilang cuma menunduk tuh, cuma pegang-pegang kabel. Lalu mereka tidak tahu, padahal itu tarian dari daerah sendiri. Nah itu Kak, sedangkan ada kalimat yang bilang begini,
without culture there is no future. Tanpa Artinya? budaya tidak ada masa depan. Oke. Nah, itu yang Tanpa budaya tidak ada masa depan. Yes. Oke. Nah, bagaimana Ngoido punya strategi sebagai putra dan putri kebudayaan Sulut itu untuk mengangkat budaya-budaya ini? Tadi Yosi sempat singgung lewat medsos, tapi kan kalau di medsos dia nggak mungkin orang hanya berpatokan atau berharap dari medsos. Tentu kan Ngoido putra dan putri ini harus ada langkah-langkah yang di situ supaya bisa angkat budaya. Dan rasa kalau Ngoido sendiri itu nggak mungkin ya. Nggak mungkin cuma Ngoido sendiri, pasti butuhlah kerjasama. Apa yang harus Ngoido mau bikin supaya bisa angkat ini budaya Sulut ini? Bukan hanya kan Ngoido punya Ngoido punya tugas tadi kak dengar, selain mau eksplor dan mau ajak anak-anak muda di Sulut ini supaya orang hidup berbudaya mental, berbudaya karakter, cinta budaya sendiri, ya kan? Tapi ada harapan juga supaya budaya di Sulawesi Utara itu bisa keluar, bisa terekspos keluar, bisa dikenal oleh orang-orang yang ada di luar Sulawesi. Bahkan bisa juga di belahan dunia, karena orang tahu Manado itu jadi salah satu destinasi dunia, ada Bunaken, dan bahkan sudah ada banyak pariwisata yang ada di Sulut ini tuh. Jadi banyak yang datang. Nah, bagaimana caranya supaya ini bisa terangkat di dunia? Siapa dulu ini? Oke. Jadi kalau di Admi sendiri, puji Tuhan saat ini Admi berada dalam organisasi yang dimana organisasi ini merangkul bakat-bakat dari anak muda untuk melestarikan budaya. Yaitu Admi berada dalam satu organisasi yakni Sanggar Edelweiss Tomohon. Nah, di sini kita mulai dari diri kita. Sanggar Edelweiss Tomohon. Sanggar Edelweiss. Pembina itu. Kak Pion Makau. Ya. Salam Kak ya. Ya, siap Kak. Ya. Jadi Admi mungkin dari diri kita sendiri dahulu, kita menjadi penggiat budaya itu. Ya, dari diri kita sendiri dulu, kita menjadi patriot budaya itu sendiri, menjadi pahlawan untuk budaya itu sendiri. Sehingga dengan demikian kita dapat memikat. Waktu SMP Admi pernah menari maengket. Nah, dari SMP Admi sudah menari budaya maengket ini kan paling terkenal di Minahasa tuh. Ya, jadi sampai di negara-negara lain. Souvenir dari Sulut untuk negara-negara luar itu boneka-boneka maengket, boneka-boneka kabasaran. Nah, itu boneka ini maksudnya boneka gambar orang pakai baju gantungan kunci maksudnya model atau cuma tulisan? DP boneka Kak, jadi semening dorang baking DP boneka ada pakai kebaya, lensu, ada bentaran gitu. Jadi Admi sih dari diri orang bawa sendiri, bagaimana orang mau memancarkan itu budaya, sedangkan orang yang tahu budaya yang ada di Sulut sendiri. Betul. Supaya kalau misalnya orang luar tanya, orang mampu menjelaskan, orang mampu juga mempraktekkan, bukan hanya orang berkuar-kuar tentang budaya, tetapi orang mampu juga mempraktekkan. Karena dalam kekristenan itu iman tanpa perbuatan adalah. Ya, oke. Nah, begini. Budaya, menurut Ngoido budaya itu apa? Kalau budaya itu sih seperti kebiasaan yang orang lakukan. Jadi dari kebiasaan itu menjadi budaya. Sebenarnya kalau orang sota biasa antri, nah itu jadi budaya antri. Sebenarnya orang Jepang sangat teratur. Dari orang Jepang, orang tahu budaya antri. Dari situ orang tahu budaya antri. Kalau orang sudah biasa orang budaya antri dengan budaya juga. Jadi apa yang orang lakukan secara terus menerus, orang diturunkan juga kepada anak-anak, sebenarnya orang tua turun kepada anak-anak. Dari dulu kan maengket kan sudah ada sejak dulu. Nah sejak dulu itu maengket seperti orang-orang dulu pakai kalau orang bersyukur orang hasil panen, orang bersyukur hasil panen itu bagus, banyak. Jadi dorang bersyukur kepada Tuhan, nah dorang menari begitu. Begitu juga kalau dorang naik rumah baru.
naik rumah baru, orang menari lagi, bersyukur kepada Tuhan. Nah dari situ diturunkan. Nah sampai ada pengucapan sekarang, toh, sampai ada ibadah syukur naik rumah baru. Nah di situ budaya itu tetap turun temurun. Jadi kebiasaan yang dari dulu itu tetap ada sampai sekarang. Ya, tapi kan ada budaya-budaya yang negatif ya, negatif. Contoh, beberapa daerah itu terkenal budaya badai, baku pukul, toh? Baku pukul. Atau dulu orang dapat stigma di Manado itu ada 3B. 3B atau apa itu? Bubur Manado, bibir Manado, B itu apa satunya serupa. Nah ini akhirnya jadi sesuatu yang tidak bagus tuh. Karena di sana kok biasanya begini, ada begini. Biasanya di Manado itu cewek-cewek cantik-cantik, dan dulu kan orang berpikir begini, cewek-cewek Manado itu cantik tapi di PAQ rendah dulu. Akhirnya terbukti dengan beberapa event-event nasional, baik kayak pemilihan putra-putri Indonesia atau Miss Indonesia atau pariwisata, ya, baru kemudian juga atlet-atlet yang sekarang, apalagi yang baru-baru itu dapat Olimpiade itu masih salah satunya dari Pemohon yang Grace, membuktikan akhirnya stigma atau cara berpikir orang-orang luar terhadap budaya yang ada di Sulut ini ternyata keliru, ya toh. Dan itu sebenarnya dibangun juga dengan dihilangkan dengan memberikan bukti. Cuma kan buktinya itu dari perorangan. Nah sekarang dengan hadirnya Ngoni 2, ini generasi kedua. Nah tentu ada harapan tuh dari orang ya Kak, dan juga mungkin masyarakat yang ada di luar sana, supaya tuh Ngoni 2 sebagai putra dan putri kebudayaan itu bisa berperan aktif mengangkat budaya ini ke jenjang, ya kan? Jadi ada program nggak sebagai putra dan putri? Kalau tadi Yosi bilang sebelum mau pergi di Sangir itu maksudnya memang mau pergi ke sana, mau pasti ada programnya itu bagaimana? Nah, tuh Kak, sebelumnya hendak menambah dulu tadi apa yang Kak Andi tanyakan, bagaimana rencana kami atau strategi kami untuk memperkenalkan budaya, bukan hanya kepada anak muda di Sulawesi Utara, tetapi kepada berbagai kalangan di seluruh Indonesia, bahkan ke mancanegara. Itu kan maksud Kak. Nah, izin menambahkan Kak, apa yang Atme bilang, itu juga salah satu. Tetapi puji Tuhan, kami mendapat peluang besar untuk memperkenalkan budaya Sulawesi Utara melalui ajang pemilihan nanti, Putra Putri Kebudayaan Nusantara Indonesia, dan kami mewakili Sulawesi Utara nanti itu dari 34 provinsi Kak. Itu menurut kami, menurut saya, menurut Adme, itu adalah peluang besar bagi kami untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas di berbagai daerah yang ada di Indonesia bahwa ini dia yang namanya budaya dari Sulawesi Utara. Ya, tapi kan itu dia ingin mau terekspos kalau Ngoni 2 cuma ikut ajang nasional, dan tidak semua budaya yang Ngoni 2 akan bawa di waktu yang kurang itu. Yosi pejaringan tidak bagus. Halo Yosi. Terus Coba, Atme, bagaimana itu Atme? Yosi pejaringan tidak bagus ya? jadi menurut Yosi itu sebenarnya orang memperkenalkan tentang budaya itu bagi seluruh Indonesia. Jadi orang memperkenalkan budaya Sulawesi Utara itu lewat pemilihan putra putri kebudayaan Nusantara yang Indonesia. Tapi bukan hanya itu, jika Yosi sudah keluar kan Pak? Nanti dia masuk lagi. Jadi jika puji Tuhan nanti Atme lolos ke menjadi 3 besar, nah itu akan diperkenalkan lagi lewat Miss Unity. Nah, Miss Unity ini kancah internasional, jadi seluruh dunia. Sudah ada yang mewakilkan Sulawesi Utara, itu Kak Najwa. Nah, dia runner up Najwa, Andi Putri Najwa. Jadi dia yang angkatan 70. Ya. Andi Putrinya Najwa, dia angkatan
tahun lalu, tapi dia sekarang mewakili Indonesia untuk Miss United International. Jadi begitu. Jadi ini saat tahun ini dia bawa tarian Kabasaran. Jadi dia akan memperkenalkan Kabasaran kepada dunia. Oh begitu. Jadi itu yang Yosi ingin tambahkan. Berarti Mudi 2 memang ini harus belajar betul-betul budaya, kenal di budaya Sulut ya kan, supaya dan kalau memang masuk di kancah nasional berarti harus memang belajar juga budaya Indonesia, ya kan, budaya. Cuman memang yang seperti yang Yosi bilang tadi, jangan cuma belajar bahwa budaya Indonesia itu hanya tarian, rumah adat, pakaian, gitu. Kak sih tertarik dengan apa Agni bilang tadi. Yang lebih fokus itu harusnya budaya mental, karena Indonesia itu dikenal dengan dia punya sikap yang menghargai dan peduli terhadap orang lain, gitu. Makanya orang-orang datang selalu puji-puji orang Indonesia itu ramah, suka tegur tuh, meskipun memang semua wilayah dia punya masyarakat begitu. Kalau di Jawa juga nyenak semua orang Jawa yang DP kaki diinjak lalu kemudian dia bilang maaf kakiku keinjak. Ada juga yang Jawa yang DP kaki diinjak langsung bilang kenapa kira ini kepala ini apa? Kenapa kepala gratis? Apalagi kalau orang di Sulut ya biasanya kan dia punya cara Batak gitu Medan lagi ya. Cara kayak gitu dia sampai kira penyampaian Pak. Dari orang itu keras-keras. Beda dengan dari Jawa, Bali apalagi dorang lembut-lembut dah. Kalau dorang datang ke Manado aku dapatin orang-orang Manado aduh kasar-kasar. Nah, Manado ini kan Manado ini paling banyak kepo. Bali itu iya kebanyakan tertutup. Kira-kira mau udah bagaimana itu kan? Satu suka pakai ya. Satu tertutup. Betul sih, betul. Nah, ini tantangannya begini. Sekarang kan COVID. Mereka mau pergi ke sana untuk melestarikan budaya. Tadi Yosi bilang ya, contohnya mau pergi di Sangir, dia bergabung di Sanggar. Itu bagaimana kalau COVID seperti ini? Ada enggak? Apakah ini jadi tantangan untuk mau kasih tunjung budaya Sulut ke luar daerah atau budaya Indonesia ke luar negeri? Jadi tantangan sendiri Kak, dia sambil Yosi bilang juga orang manfaatkan segala apapun yang ada. Jadi orang manfaatkan di sini media sosial juga. Jadi orang manfaatkan media sosial dengan cara orang boleh share budaya itu sendiri. Baik itu lewat video atau lewat poster yang orang backing secara sekreatif mungkin, itu akan memikat, menarik perhatian. Juga orang boleh dari mulut ke mulut. Jadi itu Adme bilang istilah itu share to share. Jadi dari mulutnya Adme dia boleh pergi ke kakak sekarang. Nah dari kakak dia boleh pergi ke orang lain. Dan orang lain itu cepat sekali itu tersebar dari mulut. Iya benar. Cepat sekali, apalagi yang foto Kak. Ini komang orang tadi orang masa di positif. Jadi orang masukkan itu di budaya orang Manado yang cepat meluas orang ke mulu-mulu itu. Orang coba sebarkan, orang kasih materi tentang budaya. Jadi jika ini jadi budaya, tapi ada sisi negatif, ada sisi positif ya. Iya benar sekali. Kak, orang sebar jauh gitu dari mulut ke mulut. Ini Bika ini. Terus mau dibudayakan. Nah maksudnya ini Bika kan jadi budaya tuh Carlota. Perlu nak mau dibudayakan. Ayo. Karena kan ada sisi negatif, ada sisi positif. Bibir Carlota. Bagaimana itu sih? Orang budayakan atau bagaimana ini? Ini sulit juga ya. Positif maka jangan dosa sendiri itu kalau terus bicara berjulit-julit orang lain. Jadi biar jadi begini Kak, orang Manado sekarang susah tanpa nyandak bicara orang.
Gitu. Jadi biar Jo Bibir Carlota, marka tuh orang pakai untuk mau sampaikan hal-hal yang berguna. Jangan Pak Carlota hal-hal yang tidak berguna. Apalagi kan tuh soal mulut kan, budaya. Oh my God. Oke. Lalu kemudian begini, Ngoni dua kan ini nanti akan mau berangkat tuh. So pasti mau berangkat tuh? Yes. Pasti mau berangkat. Itu mewakili provinsi, pemerintah provinsi atau mewakili daerah? Dan kemudian sponsori oleh misalnya kayak tadi Admi bilang sanggar atau komunitas-komunitas lain. Ini udah beda. Nanti kalau kita udah diutus nanti ke ajang nasional, itu udah di bawah naungan Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara dan juga One Point Manajemen yang selalu memberi binaan dan orang begitu Kak, kasih coaching. Entah itu dalam public speaking, dalam catwalk juga penting dalam hal-hal seperti ini. Dan cara berpikir, mindset berpikir itu seperti apa yang harus kita miliki sebagai seorang duta budaya. Gitu. Admi? Kalau Admi mau tambahkan, wawasan juga perlu karena orang belajar ini bukan cuma budaya Sulawesi Utara, tetapi budaya Indonesia. Dan pasti orang mesti belajar dari senior-senior budaya-budaya Indonesia itu seperti apa. Jadi dari situ kan orang boleh, kalau misalnya lolos Kampus Unity atau itu YOSI ke internasional juga, orang boleh memperkenalkan budaya Indonesia. Diaminkan tuh mau juga lolos ke sana. Lanjut? Ya. Oke. Perlu manajer? Oh jelas. Biar lancar begini. Jadi ini di nasional dulu, baru setelah lulus nasional baru go internasional. Ya. Nasional di mana? Mau bikin rencana? Nah, ini di Jogja. Kalau tidak salah di Jogja. Di Jogja kapan? November. Bulan November. Oh, siapa tahu ada sponsor dapat bagus ini mau disponsorin itu. Oke. Yang kedua, Kak tahu ini satu mahasiswa teologi, satu mahasiswa pendidikan. Jadi itu juga yang jadi berkat, jadi peluang untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kebetulan di tahun ini yang winner putra putri di bidang keagamaan begitu, YOSI Teologi, Admi, PAK, Pendidikan Agama Kristen. Nah, menjadi berkat itu maksudnya bagaimana YOSI dengan Admi? Caranya untuk Ngoi dua punya profesi ini, Ngoi dua punya predikat ini sebagai putra dan putri kebudayaan, di sisi lain Ngoi dua juga adalah satu calon guru agama, satu calon pendeta, tapi kan tidak tahu banyak juga orang yang kuliah di teologi, tapi kemudian waktu masuk di dunia seperti ini kan dunia entertainment sebenarnya itu. Lalu kemudian nyata terus jadi pendeta, terus jadi guru agama. Nah, kedua bagaimana menyikapi itu, dan kalau tadi Yosi bilang menjadi berkat, menjadi saluran berkat itu seperti apa? Coba. Nah, jadi begini Kak, melalui kesempatan yang indah buat kami, yaitu menjadi seorang duta, secara tidak langsung kami itu memiliki wadah yang tepat, memiliki relasi yang banyak, peluang yang banyak untuk dikenal oleh banyak orang, terlebih khusus kaum milenial. Nah, maka itu salah sendiri dong Kak, kalau orang tidak jadikan kesempatan indah itu untuk orang nyanda kabarkan berita Injil, berita sukacita kepada banyak orang. Nah, ini juga kan menjadi dua peluang indah. Yang satu memperkenalkan budaya, di samping itu tidak lepas dengan mengajarkan apa itu firman Tuhan. Bagaimana sih kita harus menyeimbangi bergaul, belajar mengenai budaya, tetapi juga pentingnya kita tidak boleh lepas dengan ajaran firman Tuhan. Jadi begitu kalau Kak Andi bilang nantinya nanti orang semua terfokus di dunia entertain, di dunia
seorang public figure, terus lepas dari harapan sekarang menjadi seorang pendeta kalau saya. Nah, kalau dari kita sih Kak itu enggak, itu jauh. Karena sekarang sudah bernasar begitu Kak, benar-benar apa yang Yosi Iko, apa yang ada sekarang tidak mengganggu cita-cita untuk batal menjadi seorang pendeta. Itu yang nomor satu sih. Oke. Gitu. Admin? Nah, kalau dari admin sendiri, yang pasti dari orang sendiri toh Kak. Bagaimana orang mau jadi teladan di tengah-tengah gelap? Bagaimana orang mau jadi terang di tengah-tengah kegelapan itu sendiri? Jadi orang saat ini, orang mesti tahu menempatkan diri. Sama yang Yosi bilang, orang harus tahu dong, ini kesempatan besar supaya orang boleh menyampaikan firman Tuhan, orang boleh beritakan Injil. Tapi admin rasa ini juga boleh dan karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bagaimana orang boleh tahan? Bagaimana orang boleh tahan uji? Orang ujian yang dapat kasih dari ini, apakah orang mau terima? Sama dengan kalau misalnya admin mau jadi model ini, Neymar pakai baju begini-begini, admin mau. Sama dengan orang kayak gimana ya? Orang kayak dari firman Tuhan itu bilang boleh, tapi itu tuntutan. Nah, jadi bagaimana orang boleh menempatkan orang ke diri? Apa yang orang mesti terima dengan apa yang orang harus tolak. Nah, jadi dari itu. Jadi bagaimana orang mau jadi teladan sampai Yosi bilang, bagaimana orang mau jadi garam dan terang dunia itu di tengah-tengah dunia yang gelap. Karena Yosi pun tahu, sekarang orang keadaan ini, orang memang ada di kegelapan, Kak. Orang harus menjadi terang di dalam kegelapan ini. Yosi yang ngerasa diri. Kalau tanya lebih lanjut, tanya Pak Yosi, Kak. Jadi di sini memang penting. Kenapa? Menjadi terang. Jadi, kenapa Kak tanya itu? Karena memang dunia ini, dunia yang Widu geluti ini, itu bertentangan besar. Dan memang ke depan Widu akan jalani itu tidak semudah dengan apa yang nanti kayak Yosi dengan Adme sampaikan tadi. Karena DP tantangan itu sangat menarik minat dan bisa membuat orang bisa keluar rel. Tadi kebiasaan yang buruk merusak pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang betul. Karena kalau pergaulannya, komunitasnya itu tidak sehat, maka orang juga pasti akan jadi tidak sehat. Komunitas itu menentukan orang. Nah itu makanya Kak mau Yosi dengan admin kasih pendapat atau tadi sudah dikasih tahu supaya itu jadi warning, jadi alarm juga untuk admin sama Yosi. Ya kan? Nah, kira-kira tantangan terbesar itu di komunitas ini apa? Nah, tadi semua suruh tanya Pak Yosi, apa sih DP tantangan dunia kegelapan ini? 갑자기 내게 나타나준 너